Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian di malam ini, dan kesempatan kita di saat ini akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, dan masih pembahasan dalil-dalil seputar kata sabar. Pernah kita ingatkan kepada diri saya dan Anda semuanya bahwa sabar itu ada yang hukumnya wajib, ada juga bahkan sabar yang hukumnya diharamkan, ada yang mubah, ada yang sunnah, dan ada sabar yang dimakruhkan, sebagaimana yang dikelompokkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Seseorang bersabar dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, dalam menerima takdir buruk. Ini adalah sabar yang hukumnya wajib. Bersabar dalam bermaksiat adalah sabar yang hukumnya diharamkan. Bersabar dalam menjalankan amalan-amalan yang disunahkan, maka juga hukumnya adalah sunnah. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut kita akan melanjutkan membacakan dalil seputar kata sabar, dan dalil ini akan mengangkat kisah tokoh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibn Abbas, yaitu sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qadima Uyainah ibn Hisan radhiyallahu anhu fanazala ala bani akhihi Al-Hur ibn Qais. Pernah suatu ketika Uyainah ibn Hisan ini berkunjung kepada anak saudaranya yang bernama Al-Hur ibn Qais, dan Al-Hur ibn Qais ini adalah salah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur ibn Qais adalah sosok sahabat yang dekat bersama Umar. Artinya sosok sahabat yang memang Umar pilih untuk menjadi teman dekatnya di antara para sahabat yang lain. Wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umar, dan sesungguhnya teman duduknya Umar ibn Khattab adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang faham mendalami kandungan kitab suci Al-Quran. Wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbanan, dan orang-orang yang berteman dengan Umar ini, kenapa Umar berteman dengan orang yang ahli Al-Quran, juga bukan hanya teman duduk, tetapi
menjadi sarana dimanfaatkan ilmunya mereka oleh Umar untuk bermusyawarah. Dan yang bersama Umar, yang dijadikan teman oleh Umar ibn Khattab, kuhulan kanu aw syubbanan, adalah kalangan orang-orang tua atau para pemuda. Faqala Uyainah libni akhi, maka Uyainah tadi yang baru sampai, ya, beliau mengatakan kepada anak saudaranya Al-Hur ibn Qais tadi yang kita sebutkan. Apa yang dikatakan oleh Uyainah kepada anak saudaranya ini, yaitu kepada Al-Hur ibn Qais, ya bena akhi laka wajhun inda hadal amir fasta'dhin li alaih. Kita lihat Uyainah ini merasa dirinya kurang dikenal oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dia artinya beliau tahu diri, ya. Di sisi lain beliau juga paham bahwasanya anak saudaranya bernama Al-Hur ibn Qais sangat dekat dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Maka kata Uyainah, wahai anak saudaraku, engkau ini punya kedudukan istimewa di hatinya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya, minta izin. Coba izin kepada Umar agar Umar mengizinkan saya ikut duduk bersama Anda semuanya di majelis Umar. Artinya Uyainah ini beliau tahu diri, tahu kadar ilmunya, tahu kadar kedudukannya di hadapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Maka beliau minta izin kepada anak saudaranya, ya. Fasta'dana fa'adina lahu Umar. Akhirnya izinlah Al-Hur ibn Qais kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ini ada keluarga saya meminta izin untuk ikut gabung dalam majelis engkau ini, ya. Maka Umar pun mengizinkan. Kenapa? Karena permintaannya bukan dari Uyainah ya langsung. Kalau Uyainah yang minta izin langsung, kemungkinan besar tidak diizinkan. Tapi karena Al-Hur ibn Qais di hati Umar ibn Khattab mempunyai kedudukan yang istimewa, maka Umar langsung mengizinkan karena atas permintaannya Al-Hur ibn Qais. Akhirnya Uyainah diizinkan duduk bersama Umar. Fala madakhal qala. Apa yang terjadi para hadirin, para pemirsa? Ketika Uyainah mendapatkan izin dari Umar, ya, hasil negosiasinya Al-Hur ibn Qais, masuklah Uyainah. Sampai di tempat duduknya Umar ibn Khattab dengan teman-teman dekatnya dari para ulama, orang-orang yang ahli Al-Quran ini, Uyainah langsung melancarkan niatnya. Dia katakan, hei Ibnul Khattab, wahai putranya Ibnul Khattab. Ini menunjukkan apa? Ada sesuatu ini. Padahal dia tahu itu adalah Amirul Mukminin. Ya, mestinya kalau kita sebagai pemimpin kita mengatakan wahai Amirul Mukminin, gelar kehormatan, ya. Tapi dia tidak, langsung disandarkan kepada ayahnya. Seakan-akan Umar ini strata sosialnya dengan dirinya sama, gitu ya. Ya Ibnul Khattab, hei ya Ibnul Khattab, hei anaknya Al-Khattab, ya. Fawallah, langsung dia curhat sama Umar. Demi Allah, ma tu'tinal jazal. Engkau ini pelit sekali jadi pemimpin. Ma tu'tinal jazal. Enggak banyak pemberian kau selama ini jadi pemimpin. Subhanallah, ini orang enggak pernah duduk bareng sama Umar. Sekali duduk dia manfaatkan momen untuk menjelek-jelekan Amirul Mukminin, menjelek-jelekan presiden kalau di Indonesia, menjelek-jelekan orang nomor satu di negeri Islam ketika itu Amirul Mukminin. Umar ibn Khattab, ya, pemilik gelar Amirul Mukminin yang mengurusi urusan orang-orang beriman, dan itu gelar kehormatan. Ya, tidak ada gelar terbaik dari Allah kepada hambanya kecuali ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, hanya orang beriman yang diwajibkan oleh Allah saum Ramadan. Maka orang beriman merasa bahagia ketemu Ramadan walaupun di dalam kondisi wabah virus Covid ini. Kenapa? Karena tidak ada panggilan terbaik, kata Abdullah ibn Mas'ud dalam Al-Qur'an, kecuali panggilan keimanan.
Dan kita lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Khattab, beliau dijuluki oleh umat Islam Amirul Mukminin, orang yang mengurusi urusan orang-orang terbaik, yaitu orang-orang beriman. Dan Umar merasa bahagia dengan itu. Ya, sebagai orang beriman diamanahi mengurus orang-orang beriman. Tapi qadar Allah, ujian keimanan sesuai dengan kadar keimanan. Makanya Umar ibn Khattab saat itu orang nomor 1. Maka kita lihat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita punya posisi yang tinggi, semakin kita dicari aibnya sangat kelihatan, sangat mudah. Tapi Umar ini bukan aib. Ya. Umar dituduh tidak adil. Padahal kita tahu bagaimana keadilan Umar ibn Khattab, tapi qadar Allah tadi kita katakan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, orang beriman diuji sesuai kadar keimanan. Fa in kana fihi salabah, kalau imannya itu kokoh, maka ujiannya akan diperkuat. Ya, Umar ibn Khattab ketika menjadi orang nomor 1 ketika itu langsung ditegur oleh rakyatnya. Demi Allah, engkau tidak pernah memberi dengan pemberian yang banyak. Ini yang pertama. Wala tahkumu fina bil adl. Selama engkau jadi pemimpin kami, gak pernah adil, bayangkan. Umar ibn Khattab lah, diakui oleh orang ini, oleh Uyainah, engkau tidak adil. Ya, engkau pelit menjadi pemimpin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Umar sebagai manusia yang tidak maksum seperti saya dan Anda. Tolong dipahami ini. Jangan suudzon sama Umar. Umar sudah dijamin surga loh. Ya. Umar dalam kondisi yang tidak maksum. Memang beliau mertuanya Rasulullah SAW. Tapi beliau adalah manusia biasa yang diutamakan oleh Allah menemani Rasulullah SAW. Tapi dari sini ada kisah yang harus kita ambil, bahwasanya sahabat pun marah. Ya. Ketika dijuluki seperti itu, dituduh seperti itu, saya katakan dituduh karena Umar sudah berusaha seadil-adilnya. Umar berusaha memberi sebanyak-banyak kebaikan kepada manusia. Saya ingat di antara kisah yang terjadi pada diri Umar ketika Khalifatul Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu setelah sholat subuh dalam satu kesempatan keluar dari masjid. Qadarullah Umar penasaran, ini kemana ini? Sering sekali hilang di masjid. Ya, ketika masih gelap gulita, Umar menguntit dari belakang kemana arah tujuannya Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Diikutilah dari belakang tanpa sepengetahuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ternyata menuju suatu gubuk reot. Kalau di Kendari mungkin ada rumah nenek-nenek yang beratap rumbia gitu ya. Lubang-lubang dan seterusnya. Ada nenek-nenek ternyata setiap saat, khususnya pagi, diberikan jamuan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai presiden. Khalifah tidak canggung, tidak risih, nggak butuh selfie. Bahkan beliau memang berniat tidak diketahui orang, tetapi Allah takdirkan, Allah menjadikan Umar menguntit mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ternyata disaksikan oleh Umar di kejauhan. Kenapa itu Abu Bakar mendatangi suatu tenda kecil sederhana? Ada apa di dalamnya? Siapa itu? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq sedang menyiapkan makanan setiap saat untuk nenek tersebut yang sudah lansia. Rakyat dirawat oleh langsung khalifahnya, presidennya. Tangannya langsung yang memasak. Tangannya langsung yang menyalakan api. Tangannya langsung yang menyuguhkan makanan ala khalifah, ala presiden. Yang istimewa sebagai bentuk amanah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah pulang Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah memberikan beban pikulan yang sangat berat kepada orang yang akan memegang amanah khilafah setelah engkau. Dan Umar merasa apa? Memang dirinya akan memegang.
Bagaimana perasaan ini muncul, kapan ini terjadi? Sebelum Umar menjadi khalifah. Artinya sifat ya sayangnya Umar kepada orang lain itu sudah terbentuk karakternya sebelum jadi pemimpin gitu. Artinya ketika menjadi pemimpin, apalagi itu diterapkan dengan beban amanah yang sangat besar, maka sampai Umar mengatakan seandainya ada keledai yang terjatuh di jalan yang lubang, aku takut itu keledai di hari kiamat akan curhat mengadu kepada Allah tentang diriku yang tidak adil. Itu kepada binatang, apalagi kepada makhluk. Tiba-tiba ada Uyainah, diizinkan Umar masuk ke majelis beliau, langsung tidak memuji Umar, langsung dijelek-jelekan Umar, tidak adil, tidak ini, tidak itu, dan seterusnya. Apa kata perawi hadis ini? Faghadiba Umar. Fitrah manusia biasanya muncul. Marah Umar. Ya, maka tadi saya katakan, ya Umar manusia biasa. Masa Umar marah setelah masuk Islam? Ingat para jamaah, pernah kita bahas kemarin, ya, ketika Syekh Utsaimin membahas tentang marahnya Allah dengan kesedihan pantaskah untuk Allah, ternyata kata beliau, sedih itu tidak ada sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran hadis tentang Allah sedih, tidak ada. Tapi marah kita paham, ada. Dan kata Imam Utsaimin, marah pada tempatnya adalah bentuk hikmah, bentuk kebijaksanaan, bukan celaan. Allah marah, terserah Allah. Kepada siapa? Terserah Allah. Kapan Allah marah? Terserah Allah. Tapi jangan suudon sama Allah ketika Allah marah. Anda katakan, masa Allah marah? Tidak, karena Allah mengatakan, ghairil maghdubi alaihim. Allah marah kepada orang-orang Yahudi. Ya sudah, kita akui kemarahan Allah dengan bentuk Asmaul Husna. Namanya yang indah, dan sifat-sifat marahnya juga sifat yang indah. Tidak ada kejelekan dalam marah Allah. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Umar marah. Ketika dijelek-jelekan, Umar marah. Tapi jangan dulu bubar dari kajian. Ya, kalau antum sampai di sini kemudian selesai nggak dengarkan selanjutnya, antum akan suudon sama Umar. Na'udzubillah min dalik. Dengarkan dulu kisah akhirnya. Ini belum berakhir. Umar marah. Fitrah manusia. Ana marah, antum marah. Fitrah. Justru harusnya antum bertanya. Kalau antum semasa hidup ditanya, antum pernah marah? Setahu saya Ustaz, Islam rahmatan lil alamin. Ana nggak pernah marah Ustaz. Ana katakan antum bohong. Gak mungkin antum nggak marah. Ya. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang mencintai karena Allah, marah karena Allah, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Iman kita dikatakan sempurna oleh Allah kalau kita cinta karena Allah, marah karena Allah, marah karena Allah. Ya. Memberi sesuatu, Anda beri sembako saat ini. Karena siapa? Karena selfie Ustaz. Ingin wajah saya dilihat di Facebook. Nah itu berarti bukan karena Allah. Karena selfie bukan Allah. Kalau betul karena Allah, mau selfie mau tidak, antum niatnya karena Allah, memberi karena Allah. Tidak memberi karena Allah, maka iman Anda dikatakan sempurna oleh Allah. Umar saat ini marah sebagai sifat manusiawinya. Umar marah, diejek, tentang kebijakan-kebijakannya dihina oleh rakyatnya. Umar marah ketika itu, iya marah. Diakui Umar terjadi marah. Ya. Hatta hamma an yuqi'a bihi. Ingat, Umar itu Masya Allah. Ya. Pukulannya antum tahu bagaimana. Ya. Fisiknya Umar bagaimana. Ya. Umar marah sampai sudah ada niat dalam hatinya menggebu-gebu himmah. Ada cita-cita yang kuat. Ada keinginan an yuqi'a bihi. Oh ini harus sebek dawan nih, harus dibalas ini. Harus dipukul orang ini. Bayangkan. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum posisi saat ini adalah seperti Umar. Punya jabatan. Dan jabatannya nomor 1. Jabatannya nomor 1. Nggak ada tandingannya di tempat antum. Kecuali hanya antum di atas kedudukannya di dunia ini. Antum nomor 1. Tiba-tiba ada orang ngejek antum. Ngejeknya mungkin di Facebook ya. Tweet-tweet gitu atau tweet-tweet atau apa gitu kan. Ejekan-ejekan yang ya ejekan zaman now. Ejekan milenial, ejekan non milenial sama banyak ejekan sekarang bertebaran.
ya, ejekannya sekali. Ingat ini kasusnya sekali, ya. Sekali antum diejek, bagaimana respon antum sebagai orang nomor satu? Antum punya kedudukan, antum punya pasukan, antum punya kekuatan, antum punya kebijakan, antum keputusan nomor satu dalam hukum di tempat antum. Kemudian antum diejek. Apa yang terjadi? Kebanyakan kita kalau tidak bersandarkan ilmu, termasuk kajian ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, pasti antum mengatakan, kapan lagi? Mumpung saya punya jabatan nomor satu, tanda tangan nomor satu, saya gitu kan. Keputusan apapun finalnya ada di tangan antum. Pasti antum akan memanfaatkan kalimat itu kalau tidak menimba ilmu dari sosok orang soleh seperti salah satunya Umar ibn Khattab. Umar marah, diejek, dihina, marah, sampai niat memukul. Naam ikhwan, itu Umar, manusiawi. Tapi subhanallah, keunikannya ada di kisah setelahnya. Faqala lahul Hur ibn Qais. Anda tahu siapa tadi Al-Hur ibn Qais? Pemuda yang paham Al-Quran, mendalami Al-Quran, yang menjadi teman dekatnya Umar, dimintai pendapat-pendapatnya oleh Umar karena Al-Qurannya ada dalam hatinya Al-Hur ibn Qais. Bulan Al-Quran sebentar lagi bersama kita para jamaah. Apa yang terjadi? Al-Hur ibn Qais sebagai orang yang cerdas, beliau tidak ada niat untuk membela Uyainah, tapi beliau ingin menunjukkan amanah ilmu Al-Quran yang ada pada dirinya untuk didengar langsung oleh Uyainah, untuk juga didengar langsung oleh Umar ibn Khattab dan orang-orang di sekitarnya. Al-Hur ibn Qais mengatakan, lihat, untuk meredam kondisi marahnya pemimpin kita. Tadi ketika pemimpinnya umat Islam itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikatakan, Ibnu Khattab, anaknya Al-Khattab. Itu kata siapa? Kata Uyainah. Tapi coba lihat, ketika Umar marah ketika itu, diredam kata marahnya Umar dengan cara apa? Diangkat kedudukannya oleh Al-Hur ibn Qais. Apa kata Al-Hur? Wahai Amirul Mukminin. Kalimat ini adalah sanjungan untuk meredam amarah Umar. Maka inilah kecerdasan seorang ulama bernama Al-Hur ibn Qais, ahli Al-Quran. Sangat dekat dengan Allah. Allah bimbing hatinya untuk menjadi solusi. Bagi siapa? Solusi bagi orang nomor satu dalam dunia umat Islam. Orang nomor satu umat Islam bisa ditundukkan oleh seorang ulama bernama Al-Hur ibn Qais. Karena beliau dekat dengan Allah. Allah bimbing lisannya untuk menuntun hati orang nomor satu saat itu. Pentingnya orang yang dekat dengan Allah saat ini untuk menundukkan hati-hati orang yang memimpin umat Islam saat ini. Dibutuhkan lisan-lisan orang yang dekat dengan Allah hatinya, bukan hanya lisannya. Apa kata Al-Hur ibn Qais? Wahai Amirul Mukminin, Anda Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hati Umar ketika marah. Niat Umar membela dirinya ketika itu. Tapi karena disinilah pentingnya seorang pemimpin negeri. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau wali kota, mau lurah, mau camat, RT, RW, kades, siapapun dia. Para pejabat negeri, kalau Anda ingin menjadi baik, dan Anda ingin memperbaiki keadaan, apa salah satu solusi dalam kisah ini? Tolong, kalau Andanya sudah baik, ketika Anda jadi pemimpin, jangan salah memilih teman ketika Anda memimpin. Kata Imam Al-Utsaimin, kalau Anda memilih teman orang yang baik dan Andanya sudah baik, Anda memilih orang yang baik, kebaikan Anda dan teman-teman Anda ketika digabungkan akan mendatangkan kebaikan kepada rakyat yang Anda pimpin. Tapi sebaliknya, kata Imam Utsaimin, kalau Anda berteman dengan orang-orang yang jahat, walaupun Andanya baik, iya Andanya baik, tapi kanan kiri Anda, belakang depan Anda, orang-orang di sekitar kepemimpinan Anda, orang-orang yang busuk hatinya, rusak pikirannya, keruh arah hidupnya, gak jelas kebijakannya. Apa kata Imam Utsaimin? Anda yang asalnya baik,
akan rusak. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Ya, Anda akan rusak. Dan gak cukup di situ, kata Imam Utsaimin. Kalau pemimpin sudah rusak karena teman-temannya, apa efeknya? Bukan Anda saja yang rusak. Rakyat yang Anda pimpin akan rusak. Mari kembali kepada kisah-kisah orang-orang soleh, wahai para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana rasanya Anda nanti di hari kiamat didatangi rakyat Anda yang sangat banyak karena kedoliman Anda saat ini. Kalau tidak diperbaiki dari saat ini, lihat Umar. Dia kalau tidak punya teman yang baik, mungkin Umar akan memukul orang itu. Karena Umar katakan, tenang saja, saya kan presiden, saya kan khalifah, saya kan orang nomor 1. Pukulan saya beda dengan pukulan kalian. Ya, tapi Umar tidak. Umar telah berusaha menjadi baik. Maka Allah berikan keberkahan di sekitarnya orang baik. Salah satunya Al-Hur ibn Qais mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah, wahai Umar, Allah. Coba lihat, pentingnya berteman dengan orang baik, wahai para pemimpin dan kita semuanya. Ketika kita marah, teman-teman kita yang baik akan mengatakan, akhi Allah, akhi Allah. Masya Allah. Tidak ada panggilan yang terbaik kecuali ketika kita mengatakan, ya Allah. Tidak ada nama terindah di dunia dan di hari kiamat kecuali Allah. Bayangkan para jamaah, Umar ibn Khattab ketika dipanggil, wahai Amirul Mukminin, Allah telah berfirman kepada utusannya Allah, Rasulullah, engkau cinta kepada Rasulullah, engkau cinta kepada Allah. Rasulullah telah mendapatkan firman Allah, khudhil afwa. Perhatikan, Umar lagi marah nih. Bagaimana bisa meredam marah? Kalau orang beriman, bagaimana cara meredam marah? Diperdengarkan Al-Quran. Umar langsung tunduk kepada Al-Quran. Siapa yang menundukkannya? Lewat lisannya seorang rakyat bernama Al-Hur ibn Qais. Kata beliau, Allah telah menurunkan salah satu firman-Nya kepada Rasulullah. Engkau kenal dua-duanya, Allah dan Rasul. Apa firman-Nya? Seakan-akan Umar lupa, diingatkan. Khudhil afwa, maafkan wahai Umar. Walaupun engkau bisa membalas, maafkan. Bayangkan. Ini bukan perkataan Al-Hur ibn Qais. Ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan Allah yang sudah dikenal oleh hatinya Umar ibn Khattab. Umar ketika marah, kita tahu kemarin dalam hadis Nabi, orang kalau marah itu, kalau memperturutkan marahnya, setan akan jadi besar, lebih besar daripada rumahnya. Tapi ketika Umar diingatkan nama Allah, Umar langsung menahan marahnya. Umar langsung mengingat itu perintah Allah. Wahai Umar, kata Allah, khudhil afwa, maafkan saja. Walaupun kau punya kesempatan, punya peluang membalas, maafkan. Ya. Wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik-baik. Bayangkan para jamaah, ketika kita punya kesempatan membalas membalas kedoliman orang, langsung tiba-tiba Umar ketika punya kesempatan itu langsung mendapatkan perintah dari Allah, maafkan, hapus saja seakan-akan gak ada salah. Bukan hanya itu para jamaah, ya, setelah itu perintahkan. Subhanallah, kita kadang kalau sudah marah bagaimana? Mungkin bisa membalas atau oh enggak Ustaz, saya enggak balas, saya maafkan Ustaz. Terus enggak Ustaz, setelah saya maafkan diami saya. Umar tidak diperintahkan Allah, tidak sampai di situ. Umar memaafkan, masih diperintahkan setelah memaafkan, wa'mur bil urfi, perintahkan orang-orang yang salah tadi kepada engkau, mendolimi engkau itu, perintahkan yang baik-baik, ajak dia kepada kebaikan. Masya Allah. Kenapa? Karena Umar menahan marahnya bukan karena dirinya lagi, tapi karena Allah. Maka Umar dengan mudahnya memaafkan. Bukan hanya memaafkan, Umar memerintahkan kebaikan kepada orang-orang yang mendoliminya. Tidak memperhatikan berapa banyak kedoliman kepada dirinya. Dan ini Umar dapatkan dari siapa? Dari nabinya. Kita tahu Wahsy membunuh
Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud. Setahun setelah perang Badar di bulan Ramadan terjadi perang Uhud. Wahsy dibenci oleh Rasulullah SAW. Nabi sakit hati, kenapa? Karena Wahsy pembunuh, Hamzah paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, seperti kecintaan beliau kepada Abbas ibn Abdul Muthalib. Dibunuh oleh Wahsy dalam peperangan. Tapi subhanallah, ikhwan, Umar belajar dari Nabi. Saya dan Anda terus mari kita belajar dari Nabi, dari Umar dan para sahabat yang lain. Ketika Wahsy mendapatkan hidayah dari Allah, Nabi tidak bisa memberikan hidayah hatinya Wahsy. Nabi hanya memberikan hidayatul irsyad. Nabi sudah menceramahi Wahsy untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak mendapatkan wewenang untuk mendapatkan hidayah taufik kepada hatinya Wahsy. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada hatinya Wahsy untuk masuk Islam, Wahsy bersahadat di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi harus, karena Allah menerima keislaman Wahsy, akhirnya Wahsy untuk membalas kezaliman dirinya selama dulu perang Uhud membunuh pamannya Nabi, maka Wahsy membuktikan beliau sanggup membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maka Musailamah dibunuh oleh tangannya Wahsy sebagai bentuk taubatnya beliau yang pernah membunuh kekasihnya Rasulullah SAW. Semenjak itu apa? Nabi mencintai Wahsy karena Allah. Sebagaimana dulu waktu Wahsy kafir, Wahsy musyrik, Nabi juga membenci Wahsy karena Allah. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah yang ketiga, maafkan yang pertama. Yang kedua, perintahkan orang yang mendalimi engkau kebaikan. Yang ketiga apa? Wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, kepada Anda yang marah, maafkan. Maafkan. Ustaz, bukankah kita boleh membalas? Boleh. Tapi ingat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika Mistah menuduh ibunda Aisyah berzina, karena provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Mistah, ya, yang miskin, yang diberikan pesangon tiap saat kepada Mistah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar marah kepada Mistah sampai akan memblokade, memboikot, tidak akan berikan lagi bantuan. Karena pembelaan beliau seorang bapak kepada ibunda Aisyah dituduh berzina oleh keluarganya sendiri. Karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi subhanallah, Abu Bakar yang marah ketika Abu Bakar marah, para jamaah. Marah, iya. Anaknya dituduh berzina, marah. Itu marah yang betul. Kalau ada bapak-bapak anaknya pacaran malah senyum. Ya, giliran anaknya bercadar marah, ini bapak ini lucu. Giliran anaknya ikut kajian marah. Anaknya pacaran, anaknya bermusik, anaknya jauh dari Al-Quran, tidak marah malah bangga. Ya, ini bapak yang aneh. Abu Bakar marah kepada orang yang menuduh anaknya berzina, padahal anaknya sudah menjadi istrinya Rasulullah. Tapi subhanallah, marahnya Abu Bakar As-Siddiq seketika beliau lenyapkan. Karena siapa? Karena Allah. Allah menurunkan ayat khusus untuk Abu Bakar. Ala tuhibbu ayyagfirallahu lakum. Wahai Abu Bakar, maukah engkau dimaafkan oleh Allah? Subhanallah ikhwan. Memaafkan orang walaupun kita sanggup untuk membalasnya, itu dibolehkan. Boleh memang. Membalas kezaliman orang lain dengan setimpal, boleh. Tapi ada yang lebih utama. Ketika kita menyadari dosa kita di bulan Sya'ban sangat banyak. Mau ketemu Ramadan kita dengan lumuran dosa ini, kita bagaimana solusinya? Salah satunya adalah perhatikan kezaliman orang di sekitar kita saat ini. Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika didolimi. Ya. Kemudian apa kata Allah? Wahai Abu Bakar, mau enggak engkau dimaafkan oleh aku? Karena engkau memaafkan orang lain, engkau akan dihapus dosa-dosamu olehku, kata Allah. Langsung oleh Allah. Memaafkan orang lain, sarana dimaafkan dosa kita oleh Allah. Apalagi mau ketemu Ramadan, bulan ampunan.
Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan bonus ayat khusus untuk dirinya, langsung Abu Bakar ketika itu nggak nunggu nanti malam, nggak nunggu besok hari, enggak. Karena Abu Bakar nggak tahu juga besok malam atau nanti malam itu beliau masih ada hidupnya atau tidak. Maka Abu Bakar As-Siddiq fastabiqul khairat, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan maaf dari Allah. Langsung ketika itu beliau meralat rencananya untuk memboikot Mistah. Langsung beliau katakan, kalau begitu ya Allah, mulai detik ini aku akan terus memberikan pesangon bantuan kepada Mistah. Masya Allah para jamaah. Ini Abu Bakar, ini Umar. Kisahnya apa? Mereka sudah mengajarkan kepada kita. Di mana-mana Allah berbicara, berfirman, di mana-mana Nabi bersabda, langsung emosi diredam, langsung keinginan pribadi ditundukkan di hadapan Al-Quran dan hadis. Inilah bentuk kata perawi hadis, wa inna hada minal jahilin, wahai Amirul Mukminin Umar, Uyainah itu orang yang bodoh, dia tidak paham dengan kedudukan engkau, maafkan saja. Wallah majawazaha Umar hina talaha. Demi Allah kata perawi hadis, Umar ketika dilantunkan ayat Allah, cuma satu ayat para jemaah, nggak butuh satu surat, nggak butuh satu juz bagi Umar untuk tunduk di hadapan Allah, hanya satu ayat. Umar ditegur dengan satu ayat oleh rakyatnya, tidak mengatakan, ah kamu ini siapa? Ya, sok kenal, sok dekat dengan saya, dan seterusnya, tidak. Kalau yang dilantunkan di hadapan Umar, di hati depan Umar itu ayat Allah, hadis Nabi, apa kata perawi hadis? Demi Allah, Masya Allah, perawi hadis sampai bersumpah menunjukkan ketakjubannya dengan kedudukan Umar. Umar lagi marah, langsung tunduk kepada ayat Al-Quran. Demi Allah, Umar ketika dilantunkan ayat Al-Quran untuk memaafkan orang lain, berbuat kebaikan kepada orang yang mendolimi dirinya, berpaling daripada orang-orang yang bodoh karena ketidaktahuannya, Umar langsung begitu saja tunduk dengan ayat Allah, wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Sungguh Umar itu adalah orang yang sangat mudah untuk taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis Nabi. Ketika ada ayat dilantunkan, langsung diam. Ketika ada hadis dilantunkan, langsung nurut. Saya dan Anda. Mari kita lihat sebagai penutup kajian kita saat ini para jamaah. Berapa ayat dan hadis lewat ke telinga kita, ke hati kita. Tapi berapa juga banyak ayat-ayat dan Al-Quran dan hadis yang kita juga lewat lalu begitu saja. Ramadan sebentar lagi mendatangi kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Dan Utsman ibn Affan, menantu Nabi, mengatakan, lau tahuratil qulub lama syabi'at min tilawati kalami rabbina. Seandainya hati kita bersih, kita tidak akan pernah bosan berdialog dengan Allah yang maha suci. Tapi karena hati kita mungkin banyak benih-benih maksiat, sehingga kita merasa bosan dengan lantunan Al-Quran. Sehingga kita cepat letih, cepat ngantuk, cepat tidak suka dengan berdialog dengan Allah. Para jamaah, bulan Ramadan, bulan perubahan. Mari kita manfaatkan momen saat ini. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita bertemu Ramadan. Maka jadikanlah sesuatu yang terakhir, al-umuru bil khawatim. Urusan kita ditentukan di akhirnya. Kalau memang ini adalah kesempatan terakhir kita bertemu Ramadan, kita meminta taufik kepada Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah, kasih sayang Allah. Ya Allah, bantu kami untuk mendapatkan kesempatan kembali kepada Ramadan, berjumpa dengan kami. Kalau Engkau berikan kesempatan ini adalah the last chance, kesempatan terakhir ya Allah kepada kami, jadikanlah ini adalah kesempatan terbaik yang kami miliki selama sejarah kami bertemu Ramadan. Jadikanlah kami saat ini ketika mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan dengan sedekahnya, jadikanlah sedekah kami di tahun ini di bulan Ramadan sedekah terbaik kami ya Allah, melebihi sedekah kami di Ramadan tahun sebelum. Kalau kami mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan saat ini ya Allah, jadikanlah baca Quran kami baca Quran terbaik melebihi kualitas baca Quran di Ramadan tahun sebelumnya. Kalau kami di bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya berbakti kepada orang tua ya Allah, jadikanlah kami bertemu Ramadan saat ini
kalau Engkau jadikan Ramadan terakhir kami. Jadikanlah berbakti kami kepada orang tua kami di Ramadan saat ini sebagai bentuk bakti terbaik sepanjang sejarah hidup kami dengan mereka. Kalau kami sholat tarawih di bulan Ramadan saat ini, jadikanlah sholat tarawih terbaik kami dibandingkan tarawih-tarawih sebelum ini di bulan Ramadan sebelum. Kalau kami ditakdirkan bertemu Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini, jadikanlah, kalau ini pertemuan terakhir kami dengan Lailatul Qadar, jadikanlah Lailatul Qadar ini adalah Lailatul Qadar terindah dalam sejarah hidup kami. Sehingga Lailatul Qadar bertemu kami di hari kiamat dengan bentuk yang sangat indah menjumpai kami. Sehingga saum Ramadan menjumpai kami di hari kiamat dengan bentuk raut muka yang sangat menawan kami rindukan. Kalau Engkau takdirkan kami berjumpa dengan lantunan kitab suci Al-Quran kami di bulan Ramadan, kemudian Engkau pertemukan kami di hari kiamat, semoga pertemuan kami dengan Al-Quran, pertemuan yang sangat kami nanti-nantikan, sebagaimana kami rindu bertemu dengan Engkau, rindu bertemu dengan Rasulullah dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wassallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkan, izinkan kami, Engkau serahkan bertemu Ramadan, dan izinkan Ramadan menyerahkan dirinya bertemu dengan kami. Izinkan ya Allah kami saling bertemu, dan ya Allah terimalah jerih payah kami di bulan Syawal Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk amal soleh, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.